Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim dengan membaca umul kitab terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita baca dan kita pelajari bisa membawa barokah dan kemanfaatan baik bagi kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talabul ilmi, dan mencari ilmu itu min a'lal umuri, termasuk sebagian dari perkara-perkara yang paling tinggi. Wa as'abiha, dan juga perkara yang paling sulit. Fakanal musyawaratu, maka karena itu musyawarah fihi, di dalam menuntut ilmu itu, ahamma wa ujaba, menjadi lebih penting dan menjadi lebih wajib. Kemarin minggu lalu kita sudah membaca atau mempelajari bahwa kita dianjurkan untuk bermusyawarah di dalam segala sesuatu, dalam segala hal. Nah, menurut penulis, mencari ilmu atau menuntut ilmu itu merupakan perkara yang paling tinggi derajatnya dan merupakan perkara yang paling sulit, tidak mudah. Maka bermusyawarah di dalam ilmu itu menjadi suatu yang lebih wajib dan menjadi lebih penting karena posisinya yang tinggi dan posisinya yang kadang-kadang sulit itu. Qala al-Hakim, Al-Hakim berkata, "Idza dhahabta ila Bukhara, jika engkau pergi ke Bukhara, la ta'jal fil ikhtilafi ilal a'immati." Maka jangan kamu terburu-buru berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu profesor ke profesor yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lain. Wamkuth syahraini, berdiam dirilah kamu selama 2 bulan, hatta tata'ammala, sampai engkau bisa menimbang-nimbang, berpikir-pikir, watakhtaro, dan kemudian memilih ustadzan, seorang guru. Jadi waktu itu Bukhara itu merupakan sebuah kota di Asia Tengah yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Nah, Al-Hakim, seorang cendekiawan, memberikan nasihat kepada para murid-muridnya supaya kalau murid-muridnya itu pergi ke Bukhara, mereka jangan terburu-buru mencari guru, kemudian pindah dari satu guru ke guru yang lain. Kenapa? Beliau menyebutkan, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, in dhahabta, jika kamu pergi, ila alimin, kepada seorang guru, seorang cendekiawan, seorang yang punya ilmu, wabadakta, dan engkau mulai bisabak, memulai pelajaran, berguru indahu, kepadanya, rubbama, maka boleh jadi, mungkin, la yu'jibuka darsiyatuhu, mungkin kamu tidak kagum dengan pelajarannya, atau mungkin kamu kecewa dengan pelajarannya. Fatatrukahu, kemudian kamu itu meninggalkan pelajaran atau guru itu. Watadhaba ila akhar, kemudian kamu pergi ke yang lain. Fala yubarakalaka, maka tidaklah diberkati bagimu fit ta'alumi, di dalam belajar. Jadi boleh jadi kalau seseorang terburu-buru mencari guru, belajar kepada guru, kemudian dia mendapati bahwa pelajarannya tidak menarik, maka kita bisa aja pindah dari satu guru ke guru yang lain. Itu mudah berpindah dari satu tempat pelajaran ke tempat pelajaran yang lain, sehingga kita tidak mendapatkan keberkahan dari pelajaran kita, tidak mendapatkan kemanfaatan dari ilmu kita, karena kita suka pindah-pindah, sebelum matang, sebelum jenak sudah pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, atau dari satu ilmu ke ilmu yang lain. Fata'ammal, maka hendaknya engkau menimbang-nimbang, ya, memikir-mikirkan, fi syahraini,
dalam waktu kira-kira 2 bulan fi ikhtiyaril ustadi, dalam memilih guru. Wasyawir, dan bermusyawarahlah atau berkonsultasilah, hatta sampai la tahtaja, engkau tidak butuh lagi ila tarkihi, butuh lagi meninggalkan guru tersebut, wal i'radi anhu, dan berpaling dari guru tersebut, fatathbuta indahu, dan engkau menjadi mantap atau sabar atau komitmen belajar kepadanya, hatta sehingga yakuna ta'allumuka, pelajaranmu itu menjadi mubarakan, menjadi berkah, wa tantafi'a bi ilmika, dan menjadi bermanfaat dengan ilmu itu, kathiron, manfaat yang banyak. Jadi kalau kita bisa memilih guru dengan baik, kemudian kita mantap, kita bersabar, kita berkomitmen, tabah dalam menuntut ilmu dan belajar kepadanya, maka kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat, dan manfaatnya banyak. Wa'alam, dan ketahuilah, bi annas sabra, bahwasanya kesabaran itu, wasabata, dan juga ketabahan atau komitmen terhadap apa yang kita pilih, itu aslun kabirun, pokok yang besar, fi jami'ul umur, dalam semua perkara. Walakinnahu, tetapi sayangnya hal tersebut azizun, jarang. Jadi sebenarnya menurut penulis kitab ini, sabar dan tabah atau berkomitmen di dalam sesuatu itu merupakan pokok yang paling penting, pokok yang paling besar. Tidak hanya dalam belajar ya, komitmen atau ketabahan itu, tapi juga dalam semua perkara. Misalnya kita menekuni profesi, misalnya berdagang suatu barang, misalnya kita memilih berdagang pepaya atau berbisnis pepaya. Kalau kita tidak sabar, tidak komitmen, tidak tabah, maka boleh jadi ketika kita mendapati satu rintangan kecil, kita langsung berkecil hati dan berpindah bisnis yang lain. Nanti dikerjakan bisnis yang baru itu, pindah lagi bisnis yang lain ketika kita mendapati hambatan atau problem. Demikian juga dengan belajar. Kalau kita tidak punya komitmen, ketabahan atau kesabaran, maka bisa jadi kita akan cepat berputus asa ketika kita menghadapi kesulitan atau masalah. Itu. Jadi musannif menyarankan kalau kita belajar atau mempelajari sesuatu, maka yang kita perlukan adalah komitmen atau kesabaran atau ketabahan di dalam mempelajari ilmu tersebut, gitu ya. Karena dengan komitmen dan ketabahan itu kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak atau bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Kama qila syi'run, sebagaimana yang dikatakan atau diceritakan oleh sebuah syair, likullin ila sya'wil ula harokatun, walakin azizun fir rijali thabatu. Likullin, bagi setiap orang itu, ila sya'wil ula, kepada derajat yang tinggi, harokatun, semua bergerak menuju ke sana, semua pengen mendapatkan derajat yang tinggi, semua pengen mendapatkan ilmu yang tinggi, yang hebat-hebat ya. Walakin, tetapi, azizun, sangat jarang, firrijali, di dalam seorang, thabatu, itu komitmen atau kesabaran atau ketabahan dalam menjalani sesuatu yang tinggi itu. Jadi kita sering mendapati orang itu pengen mendapatkan posisi yang tinggi, pengen untuk menguasai ilmu yang tinggi, pengen punya sesuatu keterampilan yang tinggi, tetapi jarang orang yang sabar, yang tabah di dalam menekuni sesuatu yang diingini itu. Makanya kita disarankan ketika kita ingin mempelajari atau menguasai suatu ilmu atau suatu keterampilan, maka kita diminta untuk komitmen, sabar, tabah, supaya kita bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang diinginkan. Qila, dan dikatakan, asyaja'atu sabru sa'atin, kesabaran sementara. Jadi
Orang disebut berani, syaja'ah kalau dia bisa bersabar untuk sementara waktu, bertahan untuk sementara waktu, tabah untuk sementara waktu, tidak mudah menyerah. Fayam bagi maka seyogyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu itu ayat buta untuk komitmen atau tabah wayasbiro dan juga sabar ala ustadin di dalam menghadapi guru wala kitab dan di dalam menghadapi kitab buku referensi hatta la yatrukahu sampai dia tidak meninggalkan ilmu atau guru tersebut abtaro dalam keadaan rugi. Jadi seyogyanya seorang murid atau seorang pelajar itu memiliki komitmen, tabah dan sabar dalam berguru, menghadapi guru, dan juga sabar dalam mempelajari buku atau mempelajari kitab sehingga dia tidak meninggalkan guru atau kitab atau pelajaran tersebut dalam keadaan dia merugi. Wala fannin dan juga hendaknya seorang pelajar itu sabar dan tabah ala fannin dalam satu cabang ilmu hatta la yashtagila sampai dia tidak sibuk bifannin akhar dengan cabang ilmu yang lain qabla ayutqina sebelum dia yakin al-awwala pada yang pertama atau sebelum dia mendalam yang pertama. Jadi memang dulu seseorang itu tradisinya belajar dulu, mempelajari suatu ilmu dulu sampai dia matang, sampai dia tamat, khatam, menguasai ilmu tersebut, baru pindah ke cabang ilmu yang lain. Mempelajari sampai matang, sampai menguasai, baru pindah ke cabang atau ilmu yang lain atau pelajaran yang lain. Ini supaya disarankan oleh penulis supaya kita bisa memiliki kesabaran dan ketabahan di dalam mempelajari sebuah ilmu. Wa'ala baladin dan juga sabar atau tabah bertahan di dalam sebuah negara, sebuah wilayah desa untuk belajar hatta sampai layan taqila ia tidak pindah ila baladin akhar ke negara yang lain min ghairi daruratin tanpa sebab yang darurat gitu. Kalau tidak darurat ya tidak berpindah dari satu negara ke negara yang lain, dari satu tempat belajar ke tempat yang belajar yang lain, atau dari satu pesantren ke pesantren yang lain, atau dari satu kuliah ke kuliah lain, dari satu jurusan ke jurusan yang lain, sampai kita betul-betul matang gitu. Sebab kalau kita pindah-pindah nanti apa yang kita pelajari menjadi tidak matang. Fa inna dzalika karena sesungguhnya hal itu yaitu pindah-pindah tersebut kullahu semuanya yufarriqul umur itu memisah-misahkan perkara-perkara wa yushghilul qalba menyibukkan hati wa yudhi'ul awqata dan juga menghilangkan waktu-waktu kita wa yu'dhil muallim dan juga bisa menyakiti pengajar atau guru kalau kita pindah-pindah itu karena kita belum matang kita sudah pindah, belum menguasai kita sudah pindah. Wayam bagi dan seyogyanya ayyasbiro seorang pelajar itu sabar amma turidu nafsuhu atas apa-apa yang diinginkan oleh jiwanya wahawahu dan juga hawa nafsunya. Maqala syair sebagaimana ini asyair seorang penyair berkata innal hawa lahu wal hawa nubi ainihi wa sori'a kulli hawa sori'u hawani. Nah, ini syairnya ini penting bagi kita sekali untuk memahami. Innal hawa sesungguhnya hawa nafsu itu lahu wal hawa nubi ainihi. Sesungguhnya hawa itu dia sendiri itu adalah kehinaan dengan dirinya sendiri. Jadi hawa nafsu itu ya kehinaan dengan dirinya sendiri. Wasori'a kulli hawa dan orang yang dikalahkan oleh hawa nafsu itu sori'u hawani maka dia juga adalah yang dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, itulah pelajaran tentang kesabaran dan ketabahan. Intinya di dalam belajar kita harus memiliki ketabahan dan kesabaran. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.